Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita tengah diskusi terkait dengan rencana atau wacana libur sekolah selama Ramadan. Saya kembali dengan narasumber kita, ada Kidar Madingtyas, ada Baskara Aji, kemudian ada juga anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Pertanyaan yang sama Bapak-Bapak, tapi saya ingin meminta respon dari masing-masing Bapak semua. Kalau soal sekolah, itu kan sebenarnya kurikulum sudah ketahuan, jadwal sudah ketahuan, kalender akademik sudah ketahuan. Bulan Ramadan juga dari tahun ketahuan, sudah ketahuan jadwalnya. Lah kok sekarang tiba-tiba mau ada kebijakan, ujuk-ujuk kebijakan, kebijakan ujuk-ujuk. Lah ini saya bingung, masalahnya di mana? Jadwalnya, kurikulumnya, menterinya, pejabatnya, atau apa? Saya minta pendapat Bapak-Bapak. Saya mulai dari Kidarma, silakan. Iya, baik Mas Doni. Jadi kalau kita telisik dari munculnya wacana ini kan berasal dari Kementerian Agama. Nah, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kelihatan merespon saja gitu. Tetapi kalau kita belajar dari pendahulunya yaitu Pak Malik Fajar, pasti Abdul Mufti itu sebetulnya lebih cenderung pengaturan pembelajaran pada saat bulan puasa gitu. Ya. Tetapi kan tadi sudah dikatakan bahwa ini dibicarakan antar kementerian gitu. Jadi saya kira memang sumber wacana ini tidak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan dari Kementerian Agama. Nah, saya juga kalau kita telisik kembali, sebetulnya yang melontarkan pertama kali adalah Wakil Menteri Agama. Nah, kita sebetulnya tidak tahu persis apa motifnya gitu, tetapi sebetulnya hal ini tidak perlu menjadi lagi karena tadi kita sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Apalagi kita juga belum tahu benefit apa sih sebetulnya yang akan diperoleh. Kan baru asumsi kan atau baru harapan saja bahwa anak akan meningkatkan iman ketakwaannya dan sebagainya, itu kan baru asumsi dengan lebih kusuk dalam menjalankan ibadah. Tetapi kalau yang sudah terbukti ya seperti daerah-daerah yang sudah melakukan kegiatan libur di bulan puasa kan malah kurang produktif. Nah, ini saya kira yang harus perlu menjadi pertimbangan kita semua, karena ya itu kita titipkan aja kepada Pak Lalu dan teman-teman Komisi 10 supaya kembali kondisi yang ada saat ini dipertahankan. Tinggal apa yang perlu diperkuat itu yang perlu ditingkatkan. Saya kira itu saja Mas Doni. Ya, siap. Baik, menarik. Untuk Pak Lalu dan kawan-kawan. Ya, baik. Kalau Pak Ari sendiri bagaimana komentarnya? Kalau tadi Kidarma mengutip ini kan usulan dari Menteri Agama. Kan Menteri Agama kita kan bukan Menteri Agama Islam kan, tapi Menteri semua agama gitu kan. Silakan Pak Ari komentarnya. Iya, saya sepakat ya. Memang ini kalau kita melihat dari sisi substansinya memang sangat tidak substansial sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah puasa selama bulan Ramadan itu akan mengganggu fisik kita atau fisik anak-anak lah dalam hal ini kan. Kemudian apakah akan mengganggu juga konsentrasinya untuk belajar? Tidak juga gitu. Jadi tidak ada hal-hal penting, hal-hal urgent yang menjadi suatu alasan untuk meliburkan sekolah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah tujuan pendidikan kita ini kan betul-betul untuk meningkatkan kualitas, untuk menciptakan generasi yang unggul. Jangan sampai nanti Ramadan dijadikan alasan untuk tidak mencapai target dan tujuan kita itu. Nah, jadi saya tetap pada pendirian bahwa kita sebaiknya moderat. Toh tahun-tahun sebelumnya juga dengan masuk selama bulan Ramadan, kemudian dan liburnya itu kan pasti ada. Tadi disampaikan juga oleh Pak Aji bahwa 3 hari atau 4 hari di awal-awal Ramadan itu kan pasti libur karena untuk menyesuaikan yang tadinya di bulan-bulan sebelumnya selain bulan Ramadan kan aktivitas rutinnya sudah ada. Nah, tiba-tiba bulan Ramadan yang harus bangun sahur, kemudian menunggu sholat subuh, tentu ada penyesuaian waktu. Nah, mungkin hal-hal mengenai teknis penyesuaian waktu, kemudian kebiasaan di masing-masing daerah kan juga berbeda-beda. Sehingga yang terpenting adalah
pemerintah juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal dari masing-masing daerah kita. Nah, yang menjadi substansi dari pelaksanaan bulan Ramadan itu yang sering disampaikan oleh beberapa masyarakat kita maupun para ahli-ahli dan para pengamat-pengamat adalah ibadahnya ditingkatkan. Ya betul, ibadahnya ditingkatkan, tetapi jangan pula untuk mengurangi mata pelajaran atau pengetahuan lain yang harus mereka dapatkan di sekolah. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi saya rasa substansi untuk kita libur selama 1 bulan itu dalam kondisi kita hari ini sangat tidak sangat tidak kita bisa pikirkan dengan logis gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya itu. Iya, itu nanti tolong ditanyakan Pak kalau ketemu Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya. Itu titipan pertanyaan Oh ya kami. pasti Mas Doni, pasti. Iya, pasti karena sudah banyak kita persiapkan ini. Iya, oke. Saya bergeser ke Pak Aji. Jangan lupa Pak Aji bahwa belajar itu juga kan bagian daripada ibadah. Nah, dari perspektif pendidik atau guru sendiri, Anda melihat kebijakan seperti apa? Oke, Mas Doni. Jadi belajar itu sebagian dari ibadah dan mengajar itu juga sebagian dari ibadah. Gitu ya. Itu teman-teman guru. Hal yang harus kita ingat bersama bahwa biasanya perubahan kebijakan itu kalau terjadi atau ada permasalahan pada saat kebijakan itu sudah dilaksanakan. Nah, saya tidak melihat bahwa bulan Ramadan itu hanya diberikan libur pada awal dan akhir bulan Ramadan itu tidak menimbulkan masalah. Nah, kalau tidak menimbulkan masalah, kenapa kita harus berganti-ganti gitu ya? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di setiap keluarga itu berbeda. Ada keluarga yang memang karena kesibukannya dan tidak ada keluarga lain yang ada di rumah, banyak loh anak-anak itu kalau di rumah di siang hari itu kemudian sendiri, tidak ada keluarga yang memantau. Padahal maksudnya kalau anak-anak itu sedang ada di rumah, maka pembelajaran itu berganti ada di orang tuanya. Tapi orang tua yang bekerja full itu kemudian tidak bisa memantau anak-anak, maka kegiatan anak-anak juga tidak terpantau oleh orang tua maupun oleh sekolah. Tetapi kalau kemudian mereka itu bersekolah selama bulan Ramadan, tetapi aktivitasnya kita batasi, misalnya saja ya karena harus sahur pada pagi hari, ya tentu kita masuknya yang biasanya jam 7 kita menjadi masuk jam 8. Pulangnya yang biasanya jam 2 siang berubah menjadi jam 1 siang, atau kita sesuaikan seperti apa, itu saya kira hal yang wajar dilakukan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa proses pembelajaran di sekolah itu juga bagian dari andalan orang tua untuk bisa menitipkan anaknya supaya diasuh secara baik di sekolah. Saya yakin kalau di sekolah anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang dalam pantauan guru, dalam pantauan sekolah. Tetapi kalau dia kemudian di rumah, tidak semua keluarga itu siap untuk melakukan pengasuhan karena mereka punya kesibukan masing-masing. Dipasangin CCTV Pak. CCTV tiap rumah, nanti kepala sekolah ngontrol. Tapi kita hari ini punya Pak Lalu yang kita bisa menitipkan pesan pada saat diraker dengan kementerian, itu mudah-mudahan bisa diambil keputusan yang terbaik ya Pak Lalu ya. Siap Pak Haji, siap. Baik. Terima kasih Mas Doni. Ya, Bapak-bapak, saya ingin tambahkan sedikit Mas Doni. Iya, silakan. Sekaligus untuk mengakhiri diskusi kita, saya memberikan kesempatan bagi Bapak-bapak untuk closing statement. Paling tidak ada solusi yang komprehensif agar nanti wacana ini, termasuk kalau sudah dibawa ke DPR, Pak Lalu bisa sampaikan kepada Menteri Dikdasmen dan juga menyerap aspirasi dari banyak masyarakat, termasuk pakar-pakar pendidikan malam hari ini. Dari Ki Dharma, silakan sekaligus closing statement Ki. Iya, oke. Jadi nyambung yang disampaikan Pak Aji, sebetulnya banyak anak-anak kita ini yang menjadi anak yatim atau yatim piatu semu. Jadi orang tuanya sebetulnya masih ada, tetapi mereka tinggal tidak dengan orang tuanya, entah dengan neneknya, entah dengan pamannya, entah dengan begitu. Nah, anak-anak semacam ini sebetulnya justru akan mengalami kebingungan pada saat libur penuh dalam 1 bulan, karena mereka juga belum tentu memiliki fasilitas
untuk belajar yang bisa mengisi kekosongan mereka saat libur. Dan mereka juga tidak punya pembimbing untuk pembelajaran. Dan kita kan harus tahu bahwa negeri kita ini beragam sekali. Ada daerah pesisir, daerah pedesaan, daerah perkotaan gitulah yang siap untuk menghadapi libur panjang dalam 1 bulan itu adalah satu, itu daerah-daerah yang basis keagamaannya kuat. Ya. Kedua, perkotaan tapi juga yang kelas menengah. Kalau kelas bawah itu nggak siap gitu karena mereka kalau misalnya katakanlah akan mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok kan juga butuh ekstra biaya ekstra. Nah ini saya kira yang harus perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, baik. Closing statement Pak Ari, silakan Pak, singkat Pak. Baik, jadi tentu harapan kami adalah Pak Mendikdasmen, Pak Menteri Agama, serta Pak Mendagri untuk betul-betul mendengar, menyerap aspirasi dari masyarakat kita, baik orang tua murid, kemudian para pemerhati, para pengamat, para tokoh-tokoh pendidikan kita terkait dengan urgensi dan substansi dari yang dikatakan libur Ramadan. Tapi pada prinsipnya saya pribadi, bahkan saya yakin teman-teman di Komisi 10 juga agak kurang sepakat dengan bahasa libur. Kemungkinan nanti apakah itu bahasanya adalah pembelajaran selama bulan Ramadan atau pengaturan waktu belajar selama bulan Ramadan, kemudian pengaturan materi pelajaran selama bulan Ramadan, apakah nilai pelajaran keagamaannya lebih tinggi persentasenya dibanding pelajaran umum, ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan betul-betul mendengar keluhan, mendengar saran, mendengar pendapat dari masyarakat. Masyarakat kita hari ini, termasuk Pak Aji tadi, termasuk Pak Dharma tadi. Nah tentu itu harus didengar agar menjadi sebuah kebijakan yang bagus. Jangan sampai salah mengambil kebijakan yang pada akhirnya tujuan utama dari pendidikan kita itu tidak dapat tercapai. Saya rasa begitu. Ya, baik. Saya ke Pak Aji, silakan Pak Aji. Baik, mengambil keputusan atau kebijakan di tingkat nasional di Indonesia itu memang tidak mudah. Jadi kita paham Pak Menteri itu tidak mudah mengambil keputusan karena Indonesia itu beragam, Indonesia itu luas, Indonesia itu bermacam-macam suku, agama, budaya dan lain-lain berbeda-beda. Tetapi hal yang harus kita pahami bersama bahwa proses pembelajaran tidak boleh berhenti karena proses pembelajaran itu hal yang harus selalu berkelanjutan, tidak boleh terhenti. Libur terlalu panjang tentu akan menjadi stagnan terhadap kemajuan pembelajaran bagi anak-anak. Oleh karena itu bagaimana daerah dan sekolah itu diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pembelajaran di bulan puasa. Tapi apapun nanti keputusan yang diambil oleh Pak Lalu dan kawan-kawan bersama dengan pemerintah, kami para guru siap untuk menyesuaikan sehingga mohon kalau begitu sudah ada keputusan sosialisasikan segera sehingga pada saatnya nanti para guru sudah siap untuk melakukan penyesuaian tetap menyukseskan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Siap. Terima kasih. Ya, baik. Pak Aji matur nuwun, Ki Dharma terima kasih dan juga Pak Lalu, Tampi Asih terima kasih Bapak-bapak sekalian. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, pemirsa kami akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus juga mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara.